Kita masih akan berbincang bersama dengan Ibu Cucu Sugiyati, beliau adalah caleg dari Partai Golkar. Setiap saya berbincang dengan Ibu Cucu, rasanya semakin terus termotivasi nih untuk melakukan sesuatu yang lebih positif lagi, begitu ya. Nah, bicara kembali mengenai tadi sudah ada 2 penelpon yang ternyata adalah calon pemilih Ibu karena di daerah pemilihan Kabupaten Bandung. Dan kita bicara mengenai Kabupaten Bandung juga milenial ini cukup banyak begitu ya Bu ya. Dan tidak sedikit mungkin pemilih pemula juga pada tahun ini akan menggunakan hak suaranya. Betul. Nah, kira-kira strategi yang akan dilakukan oleh Ibu Cucu sendiri seperti apa sebagai seorang caleg perempuan untuk mungkin meraih suara dari para milenial ini? Mungkin saya aktif di IG dan Facebook, jadi nanti bisa dilihat kegiatan saya sehari-hari seperti apa dan bagaimana dalam keseharian saya, kemudian kegiatan aktivitas yang saya lakukan, baik sebagai anggota dewan maupun sebagai fungsi saya di masyarakat. Oke, jadi aktif di media sosial bisa mungkin menjembatani begitu ya dengan para milenial ini. Jadi lebih mengenal mungkin ya calon-calon pemilih terhadap siapa yang akan dipilih. Oke, baik. Ibu Cucu mengenai milenial, nah Ibu sendiri melihat para milenial, terutama mungkin anak-anak perempuan, remaja, wanita, ini seperti apa Bu? Potensinya mungkin nantinya mereka ini untuk terus diperjuangkan mungkin hak-haknya dan apa yang mungkin Ibu ingin juga perjuangkan mengenai milenial, khususnya untuk yang perempuan begitu. Ya. Jadi dengan era milenial ini bagaimana perempuan juga aktif ya, berperan aktif. Kemudian bagaimana juga kita pemerintah harus memfasilitasi kaum milenial ini untuk bagaimana ke depan bisa dibantu baik dari segi tadi pendidikan, pelatihan gitu ya, yang program-programnya di pemerintah daerah provinsi ada gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan pemerintah daerah provinsi Jawa Barat bisa melakukan program-program yang tadi dapat menyentuh kaum milenial ini supaya mereka bisa mendapatkan pengetahuan dan ilmu untuk dimanfaatkan di masa yang akan datang untuk masa depan mereka masing-masing. Oke, baik. Ibu bicara mengenai latar belakang Ibu sendiri, apakah memang Ibu latar belakangnya politik atau justru bidang lain ini, Bu? Saya kuliah di ekonomi. Ya, tetapi ketika kita berada di DPRD tentunya kita harus memahami segala persoalan yang ada. Jadi harus banyak belajar. Ketika saya memang saya manajemen di ekonomi, jadi ketika saya masuk di Komisi 5, komisi yang membidangi tentang pendidikan, kesehatan, kemudian ketenaga kerjaan, dinas sosial dan sebagainya, saya juga harus belajar tentang peran dan fungsi di DPRD, tentunya berkaitan dengan bidang pendidikan, kemudian kesehatan. Jadi saya juga berkomunikasi dengan guru-guru, kemudian tenaga medis dan para medis, bagaimana persoalan-persoalan yang ada di ruang lingkup masing-masing gitu. Jadi ini yang barangkali nanti diperjuangkan, apakah itu bisa menjadi satu kebijakan yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Jadi belajar terus gitu. Mudah-mudahan walaupun latar belakangnya ekonomi tapi semuanya harus menguasai. Karena kita harus mampu melakukan itu. Maka dari itu walaupun kita apakah itu latar belakang kita semua berbeda barangkali ya. Ada yang dokter, kemudian ada yang sarjana hukum, ada yang sarjana ekonomi. Tetapi bagaimana kita harus belajar sehingga kita mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai anggota dewan ketika kita menjadi anggota dewan begitu ya. Ibu, jadi harus belajar terus nih. Harus belajar terus, ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, harus tidak pernah berhenti belajar. Tidak pernah berhenti belajar, memang kita wajib untuk belajar terus. Kemudian belajar itu adalah ibadah, jadi ya harus dilakukan secara terus-menerus. Oke, baik. Nah, bicara mengenai kegiatan Ibu begitu ya, karena berlatar belakang ekonomi, kemudian akhirnya terjun sebagai anggota dewan. Bagaimana Ibu dari awal mungkin berupaya untuk bisa akhirnya mengetahui permasalahan masyarakat? Apakah memang dari dulu begitu, dari zaman sekolah mungkin Ibu udah terjun langsung begitu untuk mengikuti organisasi atau seperti apa, Bu? Saya dulu SMA berorganisasi, jadi dari SMP OSIS, kemudian saya SMP juga ikut Palang Merah Remaja gitu. Jadi saya senang melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Maka dari itu saya masuk di organisasi sosial di Krida Wanita Swadaya Indonesia Provinsi Jawa Barat. Dulu itu saya hanya anggota biasa, kemudian saya sekarang udah
hampir 25 tahun ya saya di organisasi Wanita Swadiri ini. Organisasi Wanita Swadiri Indonesia Provinsi Jawa Barat ini adalah salah satu lembaga daripada Soksi yang mendirikan Partai Golkar. Jadi ini organisasi sosial dan saya masuk di sana dari anggota biasa sampai akhirnya sekarang saya Ketua Wanita Swadiri Indonesia Provinsi Jawa Barat. Jadi sudah hampir 25 tahun lebih ya. 25 tahun begitu ya, aktif di organisasi begitu. Untuk di Wanita Swadirinya. Nah, mungkin ini bisa menjadi inspirasi juga bagi para wanita lain. Manfaat dan pentingnya kita untuk mengembangkan diri dengan mengikuti organisasi misalnya, atau mungkin mengikuti kegiatan positif. Apa Bu yang sampai sekarang Ibu merasa manfaatnya begitu banyak begitu? Ya, yang utama adalah pertama di niatnya kita ikut berorganisasi itu dalam untuk mengembangkan diri. Jadi menambah ilmu, kemudian kita bersosialisasi juga gitu. Jadi tahapan-tahapan itu tidak pernah ada yang instan kalau saya lihat ya, bahwa ini semua dalam satu perjuangan yang harus terus berjalan. Tetapi niatnya harus niat saya dulu niatnya ya ibadah aja karena saya senang gitu ya dengan kegiatan-kegiatan sosial. Sampai pada akhirnya kita tidak pernah tahu bahwa jalan hidup membawa saya sampai menjadi wakil rakyat. Karena tidak pernah terfikirkan sebelumnya, walaupun orang tua saya sama-sama politisi gitu ya, tetapi ayah saya dan orang tua saya, ibu saya dan ayah saya tidak pernah memaksakan anaknya untuk mengikuti jejak mereka, tetapi ini sudah menjadi jalan barangkali ya. Akhirnya saya mengikuti jejak orang tua saya. Dan mungkin bisa Ibu sampaikan juga mengenai potensi atau peluang dari para caleg perempuan untuk memperebutkan kursi di parlemen seperti apa Bu? Apakah sebetulnya kesempatan yang sangat cukup besar untuk tahun ini, periode sekarang, atau menurut Ibu seperti apa persaingan yang ada? Saya kira sekarang untuk perempuan peluangnya sangat besar. Jadi peluang perempuan itu sangat besar, tinggal bagaimana perempuan itu mampu bersaing, mensosialisasikan diri di tengah masyarakat, itu aja. Jadi tidak perlu takut, saya kira, walaupun ada incumbent dan yang sebagainya ya, tetapi marilah kita bersama-sama bagaimana meraih simpati masyarakat untuk kemudian bagaimana nanti kita dapat berjuang memperjuangkan aspirasi masyarakat, itu yang utama. Tapi yang penting adalah sekarang bagaimana mensosialisasikan diri dan terus berjuang, tidak perlu takut. Ya, kita lakukan yang terbaik dalam melakukan sosialisasi semampu kita. Karena saya kira kalau untuk pilihan siapapun nanti yang menjadi wakil rakyat, tentunya itu sudah menjadi kehendak dan keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hanya melakukan ikhtiar yang maksimal, selebihnya itu keputusan Allah. Baik Bu. Ini tidak sedikit juga kalau bicara mengenai parlemen, banyaknya wajah-wajah baru seperti public figure atau artis begitu. Nah, Ibu sendiri melihat dengan kehadiran public figure ini seperti apa, dan apa mungkin strategi yang Ibu lakukan juga untuk nantinya bersaing dengan para public figure atau artis ini, Ibu? Masing-masing mempunyai porsinya. Saya kira itu. Jadi dalam pendekatan-pendekatan kepada masyarakat juga mempunyai strategi-strateginya masing-masing. Tetapi lakukanlah yang terbaik. Tidak perlu takut untuk bersaing karena semua juga sudah ada garisnya gitu ya. Jadi kita tidak perlu takut bersaing secara sehat saja. Itu sudah, saya kira sudah sangat baik. Yang penting bagaimana kita terus melakukan komunikasi dengan masyarakat. Kemudian bagaimana kita juga menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui dan program-program kita tentang apa yang akan kita lakukan ketika kita duduk di DPRD nanti. Tentunya kalau saya berkeinginan bahwa Jawa Barat ini menjadi lebih maju, lebih mandiri, tentunya melebihi dari provinsi-provinsi yang lain dengan kebijakan, dengan kewenangan yang ada. Nah, dari itu mungkin kita perlu memperjuangkan bagaimana bidang pendidikan, bagaimana bidang kesehatan, bagaimana kemudian peran pelayanan sosial dan sebagainya. Mudah-mudahan Provinsi Jawa Barat bisa terus melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik dengan program-program pemerintah yang ada di Provinsi Jawa Barat. Baik Bu Cucu, mungkin apakah ada inovasi yang ingin Ibu nantinya berikan begitu untuk masyarakat, khususnya di daerah pemilihan Ibu? Apa Bu ya, mungkin nanti Ibu akan membuat sebuah gebrakan mungkin yang akan diharapkan dirasakan manfaatnya sangat signifikan begitu oleh masyarakat di wilayah daerah pemilihan Ibu? Sangat banyak yang ingin dilakukan ya, kalau ditanya gitu
banyak sekali yang dilakukan ya. Yang memang perlu dilakukan, bukan hanya ingin dilakukan, tapi memang itu perlu dilakukan. Bagaimana baik dari segi infrastruktur dan sebagainya itu perlu dibangun. Alhamdulillah di Kabupaten Bandung pemerintah daerah, Pak Bupatinya juga sangat konsen di dalam pembangunan infrastruktur, karena dengan pembangunan infrastruktur itu potensi perekonomian di daerah itu bisa meningkat gitu. Nah ini terus walaupun tahun ke tahun terus diupayakan untuk lebih baik. Jadi ini di bidang infrastruktur. Kemudian di bidang-bidang yang lain, pendidikan, kesehatan sudah pasti. Bagaimana memfasilitasi kesehatan masyarakat, pemerintah bisa melakukan melayani proses pelayanan terhadap masyarakat jauh lebih baik lagi dari berbagai faktor gitu ya. Bagaimana memberikan sarana dan prasarana, bagaimana juga pemerintah berusaha untuk memfasilitasi ruang-ruang sekolah baru dan sebagainya gitu ya, untuk RKB dan sebagainya yang masih kurang di Jawa Barat. Tentunya di dapil saya juga sama. Itu bukan hanya di Kabupaten Bandung saja, tapi di seluruh Jawa Barat. Tapi itu yang perlu diperjuangkan. Kemudian bagaimana juga sarana dan prasarana keagamaan yang perlu juga terus ditingkatkan dan sebagainya. Itu menjadi PR kita bersama. Yang penting bagaimana membangun Jawa Barat jauh lebih baik dengan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah bersama-sama dengan DPRD, bagaimana kita Jawa Barat ini lebih maju daripada yang lalu. Semakin hari harus semakin baik dan semakin maju. Terakhir mungkin apa Ibu harapan atau mungkin pesannya untuk para perempuan di luar sana yang juga ingin tertarik terjun ke dunia politik, terutama bagi para caleg perempuan di parlemen. Silakan Ibu. Jadi jika kita ingin melakukan satu perubahan, kita harus ada di dalamnya. Jadi marilah kita bersama-sama masuk ke ruang DPRD dengan tentunya melalui satu perjuangan yang ada jalannya gitu. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa melakukan satu perubahan. Karena saya yakin bahwa semua juga sama ingin melakukan satu perubahan ke arah yang lebih baik. Bukan hanya satu partai, tetapi semua partai intinya sama, keinginan yang sama, melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Baik. Gitu. Jadi harus menjadi pelaku, jangan hanya sebagai penonton. Marilah kita berjuang bersama-sama untuk Indonesia yang lebih baik dan kemudian untuk Jawa Barat yang lebih maju dan baik lagi. Betul-betul memberikan aksi begitu ya? Iya, jadi masuk di dalam sana untuk sama-sama berjuang. Dan Ibu optimis Bu, dengan para caleg perempuan ini bisa nantinya memberikan mungkin mewakili suara dari para perempuan begitu? Insya Allah. Saya kira sekarang banyak sekali potensi perempuan yang masuk di parlemen ini atau yang sekarang nyaleg ini, tokoh-tokoh perempuan yang memang di partainya masing-masing. Mudah-mudahan ini mewakili dan kemudian juga bisa berjuang bersama di legislatif nanti. Baik Ibu Cucu, terima kasih banyak sudah berbincang di iNews Jabar pada pagi hari ini, menginspirasi sekali terutama untuk para perempuan di luar sana begitu ya, yang ingin berjuang juga mungkin untuk melenggang ke parlemen. Terima kasih banyak Ibu Cucu Sugiyati, beliau adalah caleg dari Partai Golkar, dan selepas jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi. Tetap bersama kami di iNews Jabar, kami akan segera kembali. Baik, terima kasih banyak Ibu.